Tanta Pak Arkam Asikin untuk bisa menyampaikan sepatah dua kata beberapa hal tentang beliau, Sombaya Sultan Hasanuddin, dan tentu saja harapan-harapan kita ke depan seperti apa. Silakan Pak Arkam. Dan pesannya Karen Jengka, tolong kita buka video supaya walaupun kita sudah terkenal toh, tapi perlu saling. Ya, mana fotonya pun masalah. Iya. Ya, mudah-mudahan signalnya bagus ya. Nah, ya oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf lahir batin. Tadi saya lihat di medsos ini banner hari lahirnya, acaranya hari lahirnya Sombaya Sultan Hasanuddin. Ya saya tiba-tiba harus tergerak untuk ikut mendengar gitu. Walau alam bisawab, tapi mungkin ini Allah punya skenario kita silaturahim di forum ini. Setelah saya mendengar dari semua saudara-saudaraku Karang dan teman-teman semua yang di seluruh wilayah di Indonesia ini yang selalu saya kemukakan dalam diskusi dengan anak-anak muda kalau saya bicara tentang politik kebangsaan. Karena kebangsaan kita ini terlupa, dan kalau kita bicara kebangsaan ada 3 yang tidak boleh terpisah, yaitu sejarah, tokoh, dan regenerasi. Nah, ini yang sudah tidak ada di adik-adik kita di angkatan 2000-an. Nah, ini setelah saya mendengar tadi banyak hal, cuplikan dan cerita-cerita pendek sejarah, ini luar biasa. Bahkan tadi ada teman dari Muna tadi menyampaikan bahwa nama jalan saja di sana ada, di sini kita sudah hilang. Oh, ini berbahaya ya, Tabe. Ini berbahaya kalau sejarah kita hilang di sini. Saya kalau diskusi dengan adik-adik mahasiswa dan seluruh kelompok anak muda saya ketemu, saya bilang jangan baca buku kepemimpinan ala Barat. Tidak perlu baca buku Barat tentang kepemimpinan, karena di tanah Sulsel ini, di tanah kita ini, di tanah Sulsel, tanah Goa, tanah Makassar ini, dan semua Sulawesi Selatan itu sudah lengkap itu pembelajaran kepemimpinan dari para tokoh. Apalagi ada Sombaya, sebelumnya Sombaya ada banyak senior-senior, ada Syekh Yusuf, dan ada Gatot Toro, ada banyak raja-raja kita di Sulawesi Selatan ini yang punya leadership dan karakter kepemimpinan yang harusnya dipelajari oleh adik-adik kita berikutnya. Jadi menurut saya forum ini luar biasa, terbuka saya punya pikiran malam ini bahwa kita harus sepakat, kita harus duduk lagi, kalau perlu duduk lagi lebih dekat. Mudah-mudahan COVID ini juga sudah tidak membuat kita ketakutan berlebihan, supaya kita bisa ngopi dan bikin apalah istilahnya, mungkin panitia bikin tim di sini, para senior cuplikan sejarah tadi itu menarik untuk ditulis ulang gitu. Kemudian menjadi satu buah buku kecil, buku saku yang harus menjadi pembelajaran rutin semua angkatan di Tanah Goa dan Tanah Sulawesi Selatan gitu. Karena Sultan Hasanuddin bukan milik kita juga lagi. Ya. Dan milik nasional, karena pahlawan nasional, bahkan sudah diakui secara internasional gitu. Jadi menurut saya ini jangan sampai, saran saya segera kita buat apa seperti itu, ada tim atau bagaimana istilahnya. Kemudian ini terekam semua pembicaraan yang tadi. Nah, dari tarikan-tarikan informasi tadi yang semua senior-senior kemukakan ini, itu nanti ditarik menjadi kemudian tim itu mencari lagi data-data itu. Kemudian dikasih jangka waktu, pokoknya 3 bulan, 6 bulan atau berapa, jangan lama, supaya ada dulu menjadi buku satu untuk adik-adik kita gitu. Karena kalau kita tidak bikin sekarang, itu tidak akan berkembang itu anunya ya, tulisan sejarah itu. Seperti tadi ada perbedaan tanggal, perbedaan tahun. Ya, saya terakhir ke makamnya ke tempatnya beliau di atas di Pak Lantikan itu waktu hari pahlawan kemarin.
saya ajak adik-adik Forum Pasca Sarjana se-Sulawesi Selatan untuk bersiara dan kemudian kita upacara di sana, berdoa, dan ya bagi saya mengirim Al-Fatihah kemudian memberikan inspirasi, bagi saya banyak sekali inspirasi dari Sultan Hasanuddin. Dan adik-adik kita kalau kita cerita begini, itu kebanyakan adik-adik kita sekarang tidak ngerti, satu, bahkan tidak mau lagi dengar ini cerita. Nah, kan berbahaya ya, karena yang dia mau dengar itu sinetron yang apa ya betul-betul tidak nyata sebenarnya, karena sinetron kita ini kan sinetron pembusukan moral dan pengerusakan ideologisasi cara berpikir. Jadi sekarang adik-adik kita harus kita ajarkan ulang tentang agama dan sejarah, terutama agama dan budaya, dan karakter itu bahaya kalau hilang ya, karena dia bisa bawa itu nilai kepemimpinan tokoh-tokoh Sulsel ke Tanah Jawa, ke Sumatera, kemudian bertransformasi, kemudian saling mengenal sesamanya, walaupun mereka beda budaya, tapi dia akan ketemu di tarikan sejarahnya, pasti ketemu. Karena Sultan Hasanuddin merambah kemana-mana, Syekh Yusuf merambah kemana-mana, itu lintas generasi dan lintas wilayah Republik ini gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dari hasil pertemuan silaturahim yang luar biasa ini, yang saya kebetulan ada juga mendengar ini, ya mungkin ngopi darat nanti kalau mudah-mudahan yang ada di mana saja, kemudian hasil dari cuplikan kisah tulisan pendek, kemudian nanti dari catatan tadi yang dikumpulkan oleh para senior kita yang tahu dari cuplikan sejarah tadi, nah nanti dari tarikan-tarikan itu kemudian mengumpulkan sebuah dokumen, kemudian menjadi buku saku. Nah, nanti di MOU-kan dengan pemerintah daerah tentunya. Nah, nanti pemerintah daerah dia seperti apa andilnya, ya nanti kita lihat. Kalaupun kemudian teman-teman mau patungan, mau apa, saya setuju sekali gitu loh. Kalau perlu dicetak aja dulu dengan keberdayaan kita semuanya, swadaya, tidak perlu dulu tergantung sama orang lain. Kalau menurut saya, karena ini catatan penting, karena ingat, kalau ini tidak ada ya, sejarah dan tidak kenal tokoh ini ada di kita, nanti dia hilang secara sejarah juga. Karena patronnya mereka nanti pemikiran barat, dan itu berbahaya ya. Karena pembelajaran Karen Patina Loang yang teman-teman tadi sebut, itu bukan hanya cerdas seperti apa, bukan hanya jago pemimpin, dia filosof, dia jago matematika, dia menguasai banyak bahasa. Wah, itu berbahaya kalau ada kita nggak ngerti sekarang ini. Nah itu saja saran saya. Mudah-mudahan kita bisa ngopi-ngopi dengan teman-teman yang ada di Makassar atau ada di Goa atau ada di Sulawesi Selatan. Ya alhamdulillah kalau dari jauh juga kita bisa ketemu lagi. Pokoknya silaturahim ini ya saya banyak belajar ini malam dan mudah-mudahan kita lebih belajar lagi ke depan. Demi pemikiran Sombaya dan demi pemikiran raja-raja kita dan tokoh-tokoh Sulsel kita yang sudah mendahului kita semuanya. Makasih. Tabe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara kita Dr. Arkam Asikin. Dan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Arkam ini luar biasa dan memperkaya insight dari apa yang kita bincangkan ya pada silaturahmi kali ini. Dan Dicang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menyambut saja ajakan dari Bapak Dr. Arkam Asikin. Beliau ini difavoritkan jadi wali kota di Parepare ini. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Jadi hawa-hawanya ini hawa-hawanya sampai di Pinrang, Sidrap, Enrekan dan Tatur ini luar biasa nih beliau. Jadi mudah-mudahan bisa terwujud. Amin. Saya sangat berbahagia, berbangga sekali dan sangat setuju dengan usulan beliau. Pada diskusi pertama, riwayat kampung Lampasaile dulu, saya sudah menyarankan agar diskusi kita ini dibukukan. Ya, karena ini sudah hampir hilang. Dan apakah ditindaklanjuti oleh teman-teman, wallahu a'lam bishawab, yang jelasnya sangat rugi kita kalau ini tidak dibukukan. Tidak lahir sebuah buku, tidak lahir sebuah ide, tidak lahir sebuah usulan yang disodorkan kepada pemerintah. Ya, diakui atau tidak, ya. Saya ulangi,
tidak apa-apa kalau ada yang monitor di sini dari unsur pemerintah. Diakui atau tidak, pemerintah di sini secara tidak langsung turut serta menenggelamkan sejarah-sejarah kita. Nah, saya pertegas dengan salah satu sahabat kita, saudara saya Insinyur Nasrul di sini, bahwa tadi saya keluar sedikit, patung yang besar sekali di Cina Tawon itu, yang bertengger di atas sebuah rumah, bukan rumah, maaf, tempat ibadah, itu sangat mengusik sekali sebenarnya. Kenapa bukan patungnya Sultan Hasanuddin di sana dipasang? Saya pertanyakan loh, sejak tahun berapa itu pimpinan perannya saudara kita China itu memimpin perang di Makassar? Itu suatu saat tidak pernah. Inilah saya katakan bahwa pemerintah secara tidak langsung diakui atau tidak turut serta menenggelamkan riwayat-riwayat atau sejarah-sejarah kita. Makanya saya sangat sepakat sekali dengan usulan dari Dr. Arkam tadi. Kemudian sekaitan juga dengan yang pertama riwayat Kampung Lampasaile itu, saya harapkan sekali ada bukunya. Kemudian kan kita bentuk tim untuk bertemu dengan Bapak Wali Kota untuk menyampaikan supaya nama-nama kampung ini dihadirkan kembali supaya kita tidak kehilangan sejarah. Saya khawatir peduli tidak melahirkan catatan malam ini. Nanti kita lihat di Jampi akan berganti barangkali Tianmin umpamanya. Kemudian di bagian utaranya lagi lahir lagi nama-nama lain, nama-nama dari luar sana. Dan itu tadi generasi sekarang, saya mohon maaf, mungkin ada yang muda sekali di sini mendengar, lebih senang itu generasi kita belajar untuk segera mengejar uang ketimbang berpikir tentang bangsanya secara keseluruhan. Contohnya. Coba lihat anak-anak kita kalau dia lagi pegang HP, coba diperiksa apa dia main itu. Pasti main-main itu poker, main-main apa game-game. Yang isi game itu apa? Game-game pahlawan dari Jepang. Ya, ini nih sangat-sangat miris sekali, sangat menyedihkan sekali. Yang ketiga, tadi apa balapan kana ya. Saya baru teringat dulu saya pernah diskusi dengan Halik Mone almarhum ya. Dulu tuh di lapangan Bunga ya, depan Balalompo kan ada berdiri di sana panggung upacara. Itu yang kami protes dulu, yang kita ributi oleh Hippagoa ya, kita ributi sehingga batal itu sebenarnya itu hari Jumat. Sebelum berdiri itu Bansi dengan Halik Mone tentang rencananya pada saat itu mendirikan apa bangunan di dalam panggung upacara katanya. Karena alasannya bahwa untuk menambah harismatiknya Balalompoa. Jadi saya bilang kalau untuk menambah harismatiknya Balalompoa, bangunan di sini harus rata semua. Harus kelihatan jeneberan supaya kelihatan itu kapal masuk. Nah, yang saya pertanyakan di sana, ini tadi yang kita sampai sekarang masih bingung. Itu balapan kana apakah rumah atau kampung. Nah, menurut beliau ya, jadi bukan menurut saya, menurut beliau itu struktur bahan bangunan. Jadi struktur bahan bangunan terkait dengan teknologinya. Jadi bukan model bangunannya. Bukan model bangunannya. Kalau struktur bangunannya, ya itu tadi. Balapan kana jadi bulat itu tiangnya. Tidak seperti sekarang Balalompoa itu yang segi 4. Kemudian pasaknya masuk ke dalam, di tiang. Tapi dia nyambi. Ya itu yang dimaksud. Jadi rumah beliau itu mencerminkan seorang pemimpin memiliki rumah katanya sangat sederhana sekali. Nah, tapi kan masih perlu kita bertanya, apakah di dalam benteng dulu itu ada memang rumah seperti itu, rumah kayu, yang strukturnya dari kayu. Nah, itu juga saya pertanyakan kepada almarhum waktu itu. Cuma bahasanya beliau seperti itu, bahwa yang dia maksudkan itu balapan kana ya strukturnya bangunan itu dan teknologinya, bukan modelnya, seperti itu. Saya rasa untuk sementara itu dulu dengan saudara kita sambut dulu yang dari luar provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya